Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu yang punya? Listrik gimana? Pencet. Apa aja kan pencet. Yang Jangan dimatikan. enter. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan-kawan, hari ini seperti biasa, tapi nggak biasa ini ya. Semua kita pakai masker di sini karena apa? Mengingat situasi seperti sekarang ini. Kenapa kita buat vlog ini? Karena kita sayang sama masyarakat, kecintaan kita terhadap masyarakat, kita masih tetap bekerja. Namun demikian, kita buat vlog seperti sekarang ini karena kita mau mengedukasi masyarakat terhadap apa? Terhadap apa yang kita pakai sekarang ini. Banyak masyarakat yang mengambil kesempatan dalam kesempitan atau oknum-oknum masyarakat yang mengambil kesempatan dalam kesempitan di dalam situasi seperti sekarang ini. Seperti masker ini, banyak yang melakukan tipu-tipu di online, yaitu untuk menipu dalam kesempatan dalam kesempitan. Jadi hari ini Aibda MP Ambarita mengundang pakar-pakar dari Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Timur di Kopi Keadilan yang berada di Polres Metro Jakarta Timur itu sendiri. Kita sering di sini mengulas tentang seperti apa sih hukum itu, seperti apa sih kita mengedukasi masyarakat itu masalah tentang hukum agar masyarakat sedikit banyak yang mengerti. Nah, sekarang kita akan mengupas tentang masalah penipuan online. Saya mengundang pakar-pakar dari Krimsus Polres Metro Jakarta Timur di sini di Kopi Keadilan. Ada Bribka Fernando dari Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Timur, ada Bribka Tommy, dan ada Bribka Dery ya Pak Dery. So, kita akan mengulas seperti apa yang tadi saya bilang. Halo, jadi nggak boleh salaman ini ya. Tetap social distance karena Salamnya kecintaan. seperti ini. Salamnya seperti ini. Kita tetap social distance walaupun kita harus mengikuti maklumat yang dianjurkan pemerintah. Tapi penting juga bagi kita untuk tetap mengedukasi masyarakat, tetap memberikan pengetahuan yang sebenarnya terhadap masyarakat tentang penipuan-penipuan online yang sehubungan dengan masker, alat sanitizer ini. Kita langsung aja ya, bapak-bapak ini dari Reserse Kriminal Khusus. Jadi bidangnya ini tentang penipuan online ini. Jadi supaya masyarakat tahu. Ya Pak Fernando ya. Oke. Kita jangan tegang-tegang Pak Tommy. Jadi saya banyak mendapatkan laporan-laporan dari masyarakat. Pak, ini tangkap dong ini Pak, ini menimbun masker terus melakukan penipuan di media sosial, terus dia sudah dipesan tapi barangnya nggak datang, uangnya sudah ditransfer. Pertanyaannya adalah, pertanyaan dari masyarakat itu seperti apa yang harus diketahui masyarakat untuk menanggulangi tentang penipuan online yang memesan masker, yang memesan sanitizer ini. Siapa dulu yang menjawab? Oke, Pak Fernando ya. Jadi kelihatannya kalau sebelum mulai melihat pejuang jalanan kita ya, Bang Ambar ya, sudah berkeringat, kelihatannya agak haus nih. Kita kayaknya pesan dulu kayaknya biar nggak tegang ya. Biar tegang ya. Pesan minum dong ya. Nih kita nih apa nih, Kopi Keadilan ini yang punya nih. Katanya ada kopi yang mantap. Ini dia salah satu Kopi Keadilan. kopi menu kita. Oke. Ini salah satu anjuran juga, kita harus minum jeruk lemon ya, mengandung vitamin nih. Vitamin C. Ya, buat Bang Ambar yang capek, lelah, tetap jaga kondisi.
Kita bicara. Nanti aja dulu bicaranya. Oh gitu. Minum dulu lah. Oh minum dulu ya, minum dulu. Jadi sebelum menyentuh itu pakai hand sanitizer. Oh iya, mantap. Betul. Kesannya nggak ada penipuan. Berarti sambil mengulas juga ya terkait Iya, kopi, sambil karena ini mengulas. kopi Polres Jadi juga seperti nih kan. yang saya tanyakan tadi itu, ya itu apa pengetahuan seperti apa yang harus diketahui masyarakat. Ini dari bapak-bapak reserse Krimsus yang memang membidangi tentang kejahatan-kejahatan cyber ya. Contohnya itu tentang penipuan-penipuan online tadi. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat? Sebenarnya lebih tepatnya lagi bersama masyarakat Polri kuat ya. Oke. Jadi termasuk kasus atau yang kita tangani di unit Krimsus ini nggak ada artinya kalau tanpa ada masyarakat melapor. Jadi Sebentar dulu. oke. Tidak ada artinya kalau tanpa masyarakat tidak melapor. That's right. Nah, terus? Kenapa? Karena begini, kita sendiri tidak akan mengetahui bagaimana modus pelaku, bagaimana cara tindak pidana tipu online itu terjadi kalau nggak masyarakat melapor, begitu. Jadi memang berdasarkan dari laporan yang memang kita himpun, beberapa memang luar biasa juga, apalagi terkait kondisi saat ini ya, pandemi corona ini. Ya. Banyak yang melaporkan khususnya terkait tipu online masker, hand sanitizer, Ya. terakhir juga ada hand glove, tetapi lebih banyak memang masker dan hand sanitizer ya. Ya. Jadi memang modusnya itu sendiri berawal memang dia menggunakan akun Instagram, media sosial lah, Pertama, Facebook akun Instagram. ya, akun Instagram, Facebook, kemudian mereka memasangkan iklan untuk menjual dengan, nah ini kuncinya, biasanya dengan merek yang bermerek dan harga murah. Bermerek dan harga murah. Itu yang membuat mereka Oke. para calon korban ini yang akhirnya tergiur. Tergiur. Nah, sampai akhirnya biasanya dalam akun Instagram dan Facebook itu mereka akan memberikan nomor WhatsApp Ya. yang untuk nanti akan berkomunikasi di akun WhatsApp Ya. antara korban dengan pelaku. Ya. Nah, kemudian setelah berkomunikasi dan meyakinkan bahwasannya ini benar, bahkan sampai ada yang memberikan foto KTP dan foto diri pelaku. Ya. Tetapi itu ternyata bukan juga. Nanti kita akan mengulas lagi lebih Oke. tajam lah. Oke. Tapi ini awalnya memang dia akan memberikan seperti itu untuk meyakinkan korban. Oke. Sampai dia akhirnya percaya, oh bahwasanya ini benar. Ya. Bahkan ada juga ulasan-ulasan di akun Instagramnya juga, postingan testimoni, keberhasilan terkait pemesanannya berhasil, sehingga banyak percaya. Tetapi ujung-ujungnya setelah korban transfer ke rekening yang diberikan oleh si pelaku, Ya. nyatanya zonk. Bahkan di beberapa kasus pasti setelah dia transfer itu, dia akan minta lagi dengan alasan mungkin untuk Barang masuk. bea cukai lah, atau nanti ada administrasi lah, Ya. atau untuk asuransi kah gitu. Yang nanti akan dikembalikan bahkan dalam waktu 10 menit setelah ditransfer akan dikembalikan. Ternyata tidak. Itu zonk semua gitu. Sampai akhirnya pelaku sadar, korban sadar maaf, hingga korban sadar bahwasanya dirinya telah ketipu. Akhirnya ya dia melaporkan ke polisi. Ya. Karena apa? Dia tidak akan bisa komunikasi karena sudah diblokir nomor WhatsApp-nya oleh si pelaku. Gitu. Seperti itu. Jadi rata-rata korban dan memang agak cukup banyak. Memang diperlukan pengawasan diri, memang kehati-hatian dengan iming-iming yang seperti tadi kita jabarkan tadi, bahwasannya jangan sampai tertipu karena iming-iming yang tadi harga murah dengan brand yang bagus dalam kondisi yang seperti ini. Karena banyak juga yang mungkin ada masyarakat yang katakanlah atau pelaku usaha yang ingin mencari keuntungan sehingga tergiur tetapi akhirnya menjadi korban juga. Gitu kurang lebihnya untuk modusnya seperti itu. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh rekan-rekan saya mungkin seperti pasal apa sih yang diterapkan oleh si pelaku, biar ada edukasi juga untuk masyarakat. Oh ternyata kalau penipuan online itu pasalnya seperti ini. Oke. Kemudian terus cara melapornya seperti apa Pak? Apa aja yang perlu kita bawa? Karena Oke. banyak ketidaktahuan masyarakat ingin melapor ternyata oh
barang buktinya tidak cukup Oke. atau karena ketidaktahuan, nanti kita kulas lagi dengan ada lagi nih rekan saya dengan Bribka Tommy dan Bribka Dery. Monggo. Sebentar saya Oke. ini dulu sebentar. Oh, ya, Nanti oke. mungkin dari ke Pak Tommy. Terima kasih. Jadi gini, Bapak-bapak Krimsus, reserse Krimsus, mereka ini orang-orang pintar ini dari segi hukum karena mereka di dalam bidangnya. Di laporan media sosial kita itu kan kita banyak, dalam sehari bisa 1.500 1.000 laporan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan yang menggelitik sama saya itu yang harus ahlinya yang menjawab, Pak, saya habis ketipu online, ya kan? Habis ketipu online. Terus pas pada saat saya lapor, kata Bapak polisinya nggak bisa, Pak, karena saya hanya ditipu 600.000. Seperti apa itu? Aku pengen tahu dulu kenapa sih kok bisa seperti itu? Misalnya kalau 600.000 tidak bisa jadi laporan, kenapa? Mungkin siapa yang menjawab? Oke, bisa biar bergantian ya. Ya. Biar tahu lah ini para ahli-ahlinya nih. Pak Bribka Tommy. Ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Itu seperti aja. ini. Sebelumnya saya jelaskan ya. Untuk dalam tipu online atau undang-undang ITE yang diterapkan dalam pasal ini, sebenarnya untuk pasal yang diterapkan di dalam undang-undang ITE itu untuk tipu online itu tentunya menjelaskan tidak ada di situ nilai kerugian atau yang pasti itu merugikan konsumen atau merugikan korban dalam melakukan transaksi melalui media online. Atau ya perbankan juga lah seperti itu. Berarti bisa dilaporin dong, Pak. Bikin LP bisa dong. Jadi kalau untuk itu bisa dibuatkan laporan polisi, Bang Bisa, Abang. mau berapapun itu Berapapun bisa. berarti bisa ya. Bisa. Nah, itu berarti bisa. Yang Bukan penting, bisa. yang penting dalam pembuatan laporan polisi kita harus memiliki bukti-bukti dulu. Kita harus Bukti-buktinya minimal itu seperti apa? ya, kalau misalkan kita untuk melaporkan tindak pidana melalui media elektroniknya itu apa dulu sebelumnya? Oke. Kalau Apakah dia ada melakukan chat WhatsApp dengan si pelaku? Berarti chat WhatsApp itu harus di screenshot di screenshot dan untuk dicetak. dijadikan bukti dan dicetak. Ya. Terus dapatnya dari mana sih nomor telepon kita bisa melakukan percakapan dengan si pelaku ini? Dari akun Instagram kah? Ya. Atau dari Facebook kah? Ya. Nah, seperti itu. Dari itu akun Facebooknya ataupun akun Instagramnya itu kita screenshot juga. Oh gitu. Nanti kita cetak juga dan berikut kita pasti melakukan transaksinya itu melalui transaksi transfer. Entah Kawan-kawan itu dari dicatat m-banking. Ya, dicatat apa yang diomongin Pak Tommy dicatat supaya nanti petunjuk-petunjuknya seperti apa Ya. supaya jelas ya. Lanjut Pak Biar Tommy. jelas, biar nggak bolak-balik juga nanti Ya, balik ke kantor jangan polisian. berbalik, nanti kantor polisi lantai Ya. 5 tinggi jauh. Ya. Ya, lanjut. Setelah itu data transaksi itu harus dicetak juga seperti rekening koran, Bang. Rekening koran. Rekening koran itu harus dicetak. Jangan sampai kalau nanti dia transfer melalui m-banking, nggak mungkin juga kan handphonenya nanti kita sita. Makanya gitu dari rekening korannya seperti itu. Ya. Bang. Oke. Dari rekening koran baru nanti melaporkan ke SPK untuk minta rekomendasi untuk pembuatan laporan polisi, baru nanti ditampung sama kita selaku piket reskrim. Oke. Selebihnya baru nanti kita proses. Berarti Seperti itu. dengan kata lain apabila kita sudah menjadi korban Ya. penipuan, Ya, tadi seperti tadi yang bilang Pak Tommy, ya, pertama lapor kantor polisi dulu ke SPK, betul. tapi dengan membawa alat-alat bukti, Iya. bukti-bukti yang Betul. seperti tadi di Screenshot, screenshot percakapan. dan Cetak dicetak. semuanya. Oke, Nah, seperti saya garis bawain bahwa untuk nilai besar kecilnya itu tidak menjadi pengaruh untuk pembuatan laporan polisi. tidak menjadi pengaruh dalam membuat laporan polisi. Karena di situ juga melakukan tindak pidana Oke. untuk si pelaku itu sendiri. Oke, terima Gitu. kasih Pak. Tapi itu aja. Itu Oke. Mungkin ditambahkan. Oke ya. Nah,
Eh, sekarang masih banyak ini pertanyaan dari masyarakat. Saya nggak apa-apa, saya Iya, nggak apa-apa. Lama durasinya buat masyarakat nggak apa-apa. Karena kami cinta sama masyarakat. Bapak-bapak ini cinta sama masyarakat seperti Pak Ambarita cinta sama masyarakat. Makanya pakai masker dia walaupun social distancing. Sebenarnya ini jauh ya. Karena ruangannya sempit, biasalah. Di Kopi Keadilan ini kan banyak orangnya, jadi agak kita di depan itu banyak orang, jadi kita nggak bisa ke depan seperti itu. Terus ada lagi Pak pertanyaan dari masyarakat. Terus Pak, kalau misalnya gitu kan, kalau saya kan ketipunya cuman 600.000 kan gitu. Terus nanti kalau saya buat laporan ke polisi pakai biaya enggak Pak gitu. Terus gimana prosesnya seperti apa agar dijelaskan secara detail supaya masyarakat enggak bingung. Misalnya kan ketipu, kan ada itu istilah-istilah hilang ayam jadi hilang kambing kan gitu kan. Jadi apa tindakan pertama nanti yang dibuat oleh kepolisian khususnya pihak Krimsus, kriminal khusus pada saat datang masyarakat, seperti apa alurnya supaya masyarakat juga teredukasi. Kita kan di sini mengedukasi supaya masyarakat apa pelaku-pelaku itu yang melakukan kesempatan dalam kesempitan itu kita bisa tanggulangi. Yang jadi pertanyaan adalah seperti apa prosedurnya, terus kan datang kantor polisi, terus apa, kan saya harus kita jelaskan secara step by step sama masyarakat supaya masyarakat itu ngerti. Namanya juga ini Kopi Keadilan, harus adil. Kopi Keadilan loh ini di sini di Polres Metro Jakarta Timur. Ininya aja, enak-enak ini dan murah, murahnya adil, iya, oke. Dan Jadi memang ada temanya katanya konon keadilan itu, Pak. Jadi kenapa Kopi Keadilan nih dengar-dengar? Jadi seiring dengan istilahnya itu restorasi justice. Apa itu restoratif justice? Jadi penyelesaian perkara di luar pengadilan. Sebenarnya sih mungkin konon katanya ya. Mungkin seperti banyak hal yang kopi ya. Iya. Hanya di sini mungkin jadi ada istilah mari duduk bersama, ya kan, bicarakan masalahmu, temukan solusimu sambil minum kopi keadilan. Dalam arti ya keadilan itu milik kita bersama. Jadi memang alangkah baiknya katakan simpelnya saling memaafkan lah gitu, atau mencari solusi bersama, kan nggak harus kita berboyong-boyong juga ya mencari sampai ke waduh berperkara atau apa. Kalau memang Bang Ambar maafin saya ya, kemudian Bang Ambar maafin, berarti sudah mencapai tingkat keadilan bagi kita. Tapi kalau misalnya ini kan udah dilaporin laporan polisi nih, Yes. ya kan berarti kan udah prosedur hukum toh. Ya. Pada saat ketangkap nanti orangnya, kalau misalnya orangnya bayar, udah deh saya bayar deh ganti rugi, gimana itu? atau dikembalikan gitu. Uangnya dikembalikan. Kan Hmm. udah dilaporkan nih. Ya. Ternyata Pak bapak-bapak ini cek lokasi, ternyata bisa ditangkap orangnya. Itu apa termasuk restorasi justice? Ya. Yang jelas melihat dari perkara itu sendiri, nggak mungkin juga kalau Bang Ambar udah kita kroyok babak belur ya kan. Terus ibaratnya cuma beli betadin harga katakanlah misalnya 5.000, saya ganti 5.000 selesai. Oh enggak, itu juga nggak bisa seperti itu. Tapi tetap hukum itu harus ditegakkan. Lanjut, seperti tadi yang saya Oke. tadi pertanyaan saya, Oke. prosedurnya seperti apa sih? Oke, kita Orang lanjut dengan- udah tertipu, jadi masyarakat tahu step-stepnya itu seperti Yes. apa. Dengan Bro Dery. Ya, Bribka Jerry. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sedikit saya koreksi bang. Di sini itu dalam hukum itu tidak ada yang ahli bang, tidak ada yang pakar. Semua di sini itu iya. Dalam ilmu hukum itu semua masih dalam proses belajar. Seperti rumah tangga lah ya. Iya, masih setiap hari kita semakin pintar karena kita mau belajar bang. Kalau kita sudah mulai masa Tar baru sama dulu, tugas kita. setiap hari makin pintar karena belajar. Berarti kalau nggak mau belajar, Kurang pintarnya.
Enggak, digilas waktu. Kita bercanda mulu ya. Iya, jadi memang kadang banyak orang yang mengeluh ke kantor polisi ya. Iya. Mengeluh ke kantor polisi karena mereka dalam perjalanan sudah punya pemikiran kalau saya ini dalam keadaan sulit, Pak. Saya mau lapor polisi tapi saya di kantor polisi dipersulit. Saya diminta ini, saya diminta itu, saya disuruh balik lagi besok atau saya disuruh besok balik lagi ntar sore dengan membawa persyaratan-persyaratan yang menurut mereka itu jelimet gitu. Oh. Iya. Padahal sebenarnya itu semua itu prosedur baku yang harus kita tempuh. Jadi sebenarnya kalian kesal itu karena kalian itu tidak paham. Mungkin Ya, mungkin sebentar kesalahan. dulu, sebentar dulu. Agak pelan-pelan. Oh, Iya, karena gini, karena mohon maaf, karena gini. Misalnya saya tulis di Instagram ya, terus saya tulis captionnya, ini begini. Ini adalah siaran ulang gitu kan. Terus nanti di komen dibikin komennya, Pak, ini bukannya udah pernah. Nah, makanya kenapa saya bilang Mas Dery jelasinnya pelan-pelan supaya kan Mas Dery yang tahu tentang hukum itu. Jadi- Yang nonton ini kan Jadi masih ini. Dery ini terlalu semangat untuk Semangat, menyampaikan Bang. tentang apa Ya, yang karena kecintaan terhadap masyarakat. betul. Namanya juga kopi keadilan. Pelan-pelan. Aduh. saya semangat itu karena kesempatan seperti ini jarang-jarang, Bang. Oke. Kita ngasih tahu ke masyarakat luas ini Iya. agak-agak sulit karena memang prosedurnya Ya. ya abang tahu sendiri lah. Gimana tadi mana saya bilang jadi terpotong. Masyarakat jadi seperti dipersulit, disuruh pulang, disuruh Iya, ini. Kenapa? melengkapi itu? persyaratan dulu. Ulang. Gitu kan? Ulang. Iya. Gimana? Ya jadinya ya kata peribahasa kita kan tak kenal maka tak sayang, Bang. Deketin dulu, Mike. Iya, tak kenal maka tak sayang, Bang kan? Tak Ya, jadi mereka merasa kesal sama kita karena pada saat laporan itu mereka tidak langsung diterima, Bang. tidak langsung diterima. Padahal Semuanya. laporan itu kita respon dengan baik, hanya saja mungkin ada beberapa persyaratan yang seperti tadi Pak Tommy jelaskan ini Nah, masih kurang untuk dilengkapi sama mereka. ya, jadi apa aja yang Iya. dilengkapi? Ya, jadi tadi yang seperti dijelaskan sama Pak Tommy tadi, Mhm. kalau persyaratan-persyaratan itu sebenarnya mudah sih, Bang, Hmm. dan sangat bisa diterima oleh logika kita, Ya. walaupun itu bukan orang hukum. Ya, Iya, Ya. misalnya seperti kalau kami ketipu, Ya. apa sih yang membuktikan kalau kami ketipu? ya. Apa sih yang membuktikan itu seseorang itu ketipu? Iya, karena polisi Ya. sendiri Ya, menegakkan hukum itu tidak boleh melanggar hukum. polisi menegakkan hukum tidak boleh melanggar hukum. Jadi kita sangat berhati-hati Oke. terkait dengan Karena prosedur, ini Bang. urusannya hukum. Betul, Bang. Lanjut. Jadi seperti tadi saya bilang, logika berpikirnya sangat mudah. Ini bisa Ya. diterima oleh kalangan umum yang bahkan bukan orang hukum sekalipun. Ya, makanya ini dibuat video enggak tulisan. Iya. Bukan caption. Bukan caption, Lanjut. Tanpa editan. Iya, tanpa itu. Lanjut. Iya, jadi sebenarnya kalau kita berpikir jernih ya, Iya. jernih, apa sih yang bisa membuktikan kalau kita ini kena tipu? Biar polisi itu percaya. Iya. Nah, dan kita tidak ngarang-ngarang karena sekali lagi banyak orang yang berbohong kepada polisi. Banyak. Nah, dan polisi banyak sekali menangani perkara bohong. Perkara bohong. Nah, catat itu polisi banyak menangani perkara bohong. Iya. Akhirnya setelah diketahui, ternyata itu bohong. Iya, Lanjut. itu, Bang. Nah, jadi Step-stepnya. step-stepnya ya. Jadi yang pertama itu misalnya ketika kita tahu kita ditipu, maka polisi pasti bertanya dong, siapa sih yang nipu gitu. Oke. Siapa sih yang nipu? Nah, yang nipu itu kita harus bisa buktikan dengan cara seperti apa? Oke. Kita buktikan dengan cara, Pak, ini loh Pak, bukti percakapan kami, Pak. Bukti Bukti percakapan kami ini loh, Pak. Saya kirim uang ke si A, Pak. Ya. Berarti kita butuh bukti percakapan dengan si A dan bukti kita mengirim uang kepada si A. Bukti kita mengirim uang kepada si A. Simple kan sebenarnya kan, hanya Oke. itu saja. Jadi dengan kita bisa memperlihatkan percakapan kita dengan pelaku, nanti polisi juga bisa tahu, bisa menelaah. Oh, ternyata modusnya seperti ini. Oke. Modusnya tidak terlalu rumit. Oke. Setelah itu baru karena dengan rayuan-rayuan dan bujuk rayu tadi kita merasa dirugikan dengan mengirimkan uang melalui transfer tadi kan. Oke. Maka yang kita butuhkan adalah bukti transfer. Sepele. Bukti transfer, sepele. Hanya itu saja kan?
Bukti tidak sulit sebenarnya. transfer dan percakapan-percakapan bujuk rayu tadi Iya, dalam bentuk sudah dicetak. Nah, karena nanti apabila bukti tersebut masih berada di dalam handphone dan handphonenya disita, kan kita juga keberatan dong, Bang. oke. Iya kan? Nah, Ya. jadi kita permudah mereka agar alat komunikasinya masih dapat dikuasai sama mereka. Biasanya kita bantu dengan ya sudah cetak saja, di print. Tapi nanti kita wanti-wanti, percakapannya jangan dihapus dulu sampai perkara ini selesai. Hanya seperti itu saja, Bang, sebenarnya. Prosedurnya tadi seperti yang Abang tanyakan tadi tuh hanya datang ke kantor polisi, terus setelah itu melaporkan kepada piket SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Datang ke sana, nanti di sana akan diarahkan langsung ke piket reserse. Di piket reserse tersebut nanti kita akan di-challenge. Sebenarnya bukan dalam challenge ini kita bukan tidak percaya dengan korban. Ya. Kita hanya ingin membuktikan bahwa omongannya itu benar. Bukan tidak percaya dengan korban, polisi hanya ingin membuktikan Kebenaran. omongannya korban itu adalah benar dan fakta. Jadi faktanya harus dihadirkan. Iya, Oke. betul, Bang. Jadi Iya. gitu ya. Itu step-stepnya. Step-stepnya hanya itu saja. Gampang, no? Saya Iya. kira susah sih. Nah, ini kembali ke lagi. So, kawan-kawan semua, saya rasa udah jelas ya. Jadi kita nggak usah terlalu a priori dengan pihak-pihak yang menangani tentang penipuan-penipuan ini. Kita tetap selalu ada buat kalian. Nanti di komennya buat pertanyaan-pertanyaan biar nanti saya sampaikan kepada bapak-bapak yang mencintai masyarakat ini. Jadi yang terakhir ini, pertanyaan terakhir buat bapak-bapak Krimsus bertiga ini. Harus beda jawabannya. Apa sih triknya? Apa sih yang harus dilakukan supaya kita terhindar dari penipuan online itu? Pak Nando. Oke. Ini yang paling penting kayaknya tipsnya. Yang satu yang jelas, belilah barang pada tempatnya. Pada tempatnya itu seperti apa sih? Kita sendiri kan tahu. Mungkin kita kalau toh juga kita mau beli online, kita belilah memang yang sudah kata kasarnya dia mempunyai rekening bersama, yang bisa yang terpercaya lah. Jangan pernah hindarkan juga mungkin karena terlalu banyak dia menggunakan akun media sosial seperti Instagram, Facebook, seperti itu. Banyak yang terjebak di dua akun ini. Kita nggak berbicara juga memang, oh ya kalau misalnya akun yang sudah ada Pak atau platform ya biasanya ya bahasanya ya. Platformnya itu apa? Yang seperti apa namanya? Jualan online ya, seperti jualan online yang sudah ternama itu. Oke. Ada juga beberapa kasus yang memang melewat situ, tetapi biasanya dia rekeningnya akan transaksinya akan digeser dengan kembali lagi WhatsApp juga nantinya gitu loh. Tetapi kalau kita mengikuti alur sesuai dengan yang sesuai dengan ketentuan yang ada pada toko online itu, yakin pasti akan aman gitu. Satu itu. Kemudian jangan percaya juga dengan iming-iming seperti followersnya banyak, ada testimoni pembelian itu berhasil, karena banyak akun-akun yang memang apalagi dia menggunakan nama toko yang sudah ternama, biasanya dia pakai nama-nama itu supaya orang percaya. Jangan mudah terpercaya gitu loh. Saya rasa itu sih, nanti ditambahkan diborong semua nanti habis ya. Iya. Pak Tommy pesannya Ya, untuk pesannya. masyarakat supaya jangan tertipu. Intinya sih kita harus lebih pintar-pintar sih ya, milih pintar-pintar dalam ini. Kira-kira saya bakalan tertipu apa enggak sih? Kita ngelihat testimoninya bagus, kita ngelihat followersnya bagus, yang tadi Pak Nando bilang seperti itu. Tapi tetap kita harus waspada. Kalau saran saya lebih baik kalau bisa kita melakukan pembelian itu COD, seperti itu. Cash on delivery. Yes. Nah, karena di situ kita lebih tahu, ibaratnya tidak membeli kucing dalam karung, Bang. Seperti itu. Dan saya garis bawain juga, untuk akun-akun Instagram yang dalam penjualannya melalui online segala macam itu hanya oknum ya, hanya oknum aja.
tidak semuanya akun Instagram itu yang jualan online itu memang pelaku dalam melakukan tindak pidana seperti itu. Tapi hanya oknum. Jadi tetap kita harus mawas diri, waspada, dan kalau bisa ya, kalau menurut saya COD aja seperti itu. COD ketemu dengan orangnya langsung, bertransaksi langsung, lebih baik seperti itu sih. Nanti bisa ditambahkan lagi dengan Pak Dery. Pak Dery. Ya, kalau saran dari saya agar terhindar dari penipuan online adalah setiap kali kalian bertransaksi selalu berpikir aman, berpikir cerdas, dan berpikir hati-hati. Itu saja. Jadi setiap kali mau melakukan transaksi selalu diulas kembali, dilihat lagi, di apa namanya, di challenge lagi, selalu lihat apa bahasanya kalau ulasan dari tokonya. Kepada pembeli. Dan yang paling penting hindari mentransfer uang langsung kepada penjual karena resikonya sangat tinggi. Biasakan gunakan rekening bersama atau aplikasi perantara dalam jual beli agar semuanya jadi jauh lebih pasti. Oke. Kayaknya bisa saya tambahin dua lagi ya, dua lagi tambahin. ya. Karena Coba. bisa jadi beban. Jadi nambah ini, jadi nambah. Karena Bisa. ini biasanya masyarakat kita nih, saya beban takutnya utang saya Iya, ke masyarakat. iya, iya. Dua poin penting juga. Dideketin Pak itu ya. Dua poin penting ya. Yang pertama itu jangan pernah memberikan identitas kalian untuk katakanlah si penjual. Dia meminta identitas, bahkan sampai foto identitas kalian. Itu bahaya. Bahayanya kenapa? Karena itu akan dipergunakan oleh pelaku juga untuk menipu orang lain lagi. Oh. Yang akhirnya menimbulkan permasalahan yang baru, kita yang tadinya korban digunakan identitas kita untuk menipu lain lagi. Akhirnya kita yang nanti Seolah-olah pelaku. seperti itu. Dan yang kedua, ini yang penting juga. Tetapi ini agak mungkin setengah-setengah, katakanlah setengah-setengah benar penjahat atau memang orang yang benar. Dalam arti begini, jangan pernah masyarakat memberikan atau diminta suruh untuk membuat rekening, membuka rekening, kemudian diberikan kepada orang lain yang tidak dikenal, tidak jelas tujuannya, ataupun bahkan menjual rekening itu kepada orang lain. Karena jika itu digunakan untuk kejahatan, ingat pasal 5556 KUHP, turut serta, ikut membantu, kalian akan terjebak di sana, manakala polisi akan dapat membuktikan itu. Tetapi kalau memang kalian tidak, katakanlah seperti ingin membantu, jangan pernah memberikan identitas, jangan pernah memberikan rekening atau membukakan rekening dan diberikan kepada orang lain, karena itu akan digunakan kejahatan. Jadi hati-hati ya. Mungkin nanti ya seperti tadi Bang Ambar bilang, bisa mungkin kalau ada pertanyaan atau apa, di lain waktu, di lain hari, di lain tempat kita bisa Di komen. Yes. Seperti itu. Kayaknya Kalau berbicara hukum itu memang luas, ya, sangat bisa, luas, Oke. sangat luas. kopi satu itu nggak cukup. Triknya seperti apa menghindari supaya kita jangan tertipu online soal masker ini? Saya hanya satu aja. Minta. Ini tadi saya minta dari Senando. Oke, Lebih Kak. penting lagi, Bang. Oh. Lebih penting lagi. Kalau memang tidak menggunakan masker, hashtag di rumah aja. Oke. Kalau kami nggak bisa di rumah aja, kami harus melindungi. Buktinya bapak-bapak ini jam 12 ini. Bapak-bapak ini masih ada bersama kita untuk melindungi masyarakat. Ini melindungi secara hukum, memberikan edukasi, dan saya di luar melindungi kalian. Jadi yang kami lakukan ini adalah kecintaannya polisi yang sebenarnya terhadap masyarakat yang dicintai. Makanya adalah di sini namanya Kopi Keadilan. Jadi kawan-kawanku, ada pertanyaan-pertanyaan lagi tentang apa? Tentang hukum? Ketik di komen, nanti kita jawab di Kopi Keadilan berikutnya di channel Remas Backbone Official. Terima kasih kawan-kawanku yang kucintai. Sorry kita nggak bisa salaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Ciao, ciao.